Selamat malam teman-teman, kita ketemu lagi ya di IG Live untuk Leadership Gen Z Talk Series. Oh iya, nanti untuk yang episode yang ke-71 saya akan ganti judulnya, bukan lagi Leadership Gen Z Talk Series tetapi People and Organization Development Talk Series. Karena kita banyak juga bicara mengenai people, mengenai organization development yang ada di tempat kita. Baik. Malam hari ini saya mengambil judul Leader Anda Tidak Salah, Sistem Anda yang Membuat Mereka Gagal. Izinkan saya bercerita bahwa kenapa saya mengambil judul ini, karena saya pernah datang ke tempat klien di salah satu perusahaan FMCG. Nah, di situ kita melihat bahwa mereka mengeluarkan suatu produk yang jelas-jelas sudah underperform gitu ya. Itu marginnya sudah sangat rendah gitu ya, distribusinya lemah dan produknya sendiri juga tidak kompetitif. Secara logika produk tersebut harus dihentikan. Tetapi yang terjadi pada saat itu marketingnya tidak mau stop gitu ya, karena dia takut dianggap gagal. Kemudian salesnya masih ngotot nih untuk jualan karena mereka sudah ada KPI terkait dengan target penjualan. Finance-nya diem aja, dia tidak mau dituduh sebagai pihak yang mematikan produk. Sementara direksi atau bisnis leadernya cuma mengatakan bahwa ini kayaknya perlu dikaji ulang deh, gitu ya. Nah, yang terjadi kemudian di organisasi tersebut dibentuklah yang namanya task force, dibentuklah meeting, gitu ya. Kemudian sering sekali meeting selama 3 bulan. Tetapi tetap bahwa tidak pernah ada keputusan. Realitasnya yang terjadi di organisasi itu, semua orang tahu apa yang menjadi jawaban di mana produk itu harus di stop sebetulnya gitu ya. Tetapi tidak ada yang mau mengambil yang namanya risiko. Ketika kita bicara ini, maka ini sebetulnya kita tidak bicara masalah leadership. Kita tidak bicara masalah leadership, ini adalah masalah terkait dengan desain. Bagaimana korporasi mengelola risiko, bagaimana korporasi mengelola akuntabilitas atau accountability yang ada, gitu kan? Ini makanya kita bicaranya adalah organization development. Itulah reason tadi saya sampaikan untuk yang episode ke-71 saya ganti namanya, bukan Leadership Gen Z tetapi People and Organization Development Talk Series. Oke, ini pengalaman saya yang pertama yang di perusahaan FMCG. Pengalaman yang kedua, dan ini banyak sekali terjadi di organisasi, adalah di mana yang namanya middle manager itu sering sekali itu menjadi buffer gitu ya, menjadi buffer politik. Yang saya temui in this economy itu banyak sekali perusahaan-perusahaan di mana top manajemennya menekankan yang namanya efisiensi cost. Betul ya? Saat ini tuh banyak sekali perusahaan yang menekankan terkait dengan efisiensi cost. Di level middle manager, dia tahu bahwa terkait dengan efisiensi itu, maka yang harus dilakukan adalah melakukan misalnya analisis beban kerja untuk kemudian melihat berapa sih jumlah headcount yang tepat gitu ya. Kemudian dia harus melakukan streamline terkait dengan proses untuk memahami mana proses yang bottleneck, mana yang kemudian redundant, mana yang bisa diefisiensikan. Itu sesuatu yang common sense yang dipahami oleh middle manager gitu ya. Tetapi faktanya di banyak organisasi banyak mereka yang tidak mau melakukan eksekusi itu. Tidak mau push, tidak mau mengambil keputusan yang relatif keras ya, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena mereka punya rasa takut. Takut kalau ditolak oleh tim. Takut kemudian tidak dianggap pro people. Takut untuk berkonflik dengan orang lain atau dengan pihak lain. Akibatnya mereka sudah diminta oleh top manajemen untuk melakukan efisiensi, tetapi itu tidak dilakukan, gitu kan? Kemudian dalam pelaporan-pelaporan yang saya temui, banyak juga yang dalam tanda kutip gitu ya, seolah-olah dibikin ada progres. Kalimat
cakep banget gitu ya. Oh, sudah melakukan activity untuk bicara mengenai inovasi, mengenai efisiensi, just activity, just meeting gitu ya. Jadi seolah-olah sudah ada upaya, tetapi tidak ada yang namanya keputusan gitu ya. Nah, mereka ini terjebak di level middle manager ini, mereka terjebak di dalam sistem gitu ya, di mana mengambil keputusan yang tidak populer itu akan cenderung menanggung sanksi sosial. Nah, dari dua contoh yang tadi gitu kan, ini kita melihat bahwa level leader atau middle manager banyak yang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak berani untuk melakukan eksekusi, tidak berani untuk mengambil keputusan gitu ya. Karena apa? Karena ketakutan, karena resiko-resiko personal gitu ya. Takut dimusuhi, takut tidak populer gitu ya, takut kemudian disalahkan dan sebagainya gitu ya. Berarti ini adalah kita bicara bukan masalah kompetensi. Anda mau kirim orang Anda untuk pergi ke leadership training sekalipun agar dia berani mengambil keputusan, atau Anda mau kirim dia ke training problem solving, decision making agar dia tahu bagaimana membuat suatu keputusan yang tepat gitu ya, atau MPP, manpower planning dan sebagainya, maka itu adalah sia-sia karena masalahnya adalah bukan kepada kompetensi, tetapi adalah masalah sistem, masalah politik yang ada di organisasi. Itu fenomena yang saya temui. Mari kita lihat kepada hasil riset. Bahkan hasil riset global dari McKinsey gitu ya, itu menyebutkan bahwa yang namanya organizational health itu 2-3 kali lebih perform secara finansial. Artinya begini, kalau misalnya organisasinya, sistem di dalam organisasi itu sehat gitu ya, maka secara finansial, maka kondisi finansialnya akan 2-3 kali lebih baik gitu. Kemudian dari Deloitte tahun 2019, Deloitte Global Human Capital Trends menyebutkan bahwa 86% eksekutif menyatakan bahwa mereka perlu mentransformasi cara organisasi bekerja. Ini level eksekutif loh, gitu ya. Menyatakan bahwa mereka perlu mentransformasi cara organisasi mereka bekerja, gitu ya. Kemudian diharapkan HR-nya gitu ya sudah mulai bergeser gitu. Bergeser kepada apa? Bergeser kepada mindset terkait dengan sistem. Bukan hanya pekerjaan operasional, bukan hanya pekerjaan administratif, bukan hanya pekerjaan yang banyaknya sekali program ina itu. Karena gitu ya, kalau kita bicara HR yang benar gitu, HR itu harus meng-create sistem agar orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa memberikan dampak bagi bisnis, bagi organisasi. Itu HR yang tepat ya, gitu ya. Jadi jangan fokus kepada banyaknya program. Maka harapannya dari Deloitte ini bahwa program HR itu sudah bergeser kepada mindset terkait dengan sistem pengelolaan people dan kinerja di organisasi. Tahun 2021 dan masih dari Deloitte, 85% organisasi menyadari perlunya redesign pekerjaan dan workforce gitu ya. Ini perlu nih redesign pekerjaan. 85% itu angka yang besar loh gitu ya. Tetapi dari 85% organisasi yang menyatakan bahwa perlu melakukan redesign jobnya gitu ya, pekerjaannya, hanya 15% saja yang menyatakan ready. Yang menyatakan ready. Ready-nya bukan karena yang tidak ready itu bukan karena mereka tidak tahu. Apa susahnya sih kita belajar ina itu? Kemudian kita bawa, kita terapkan di organisasi gitu ya. Jadi masalahnya bukan karena tidak tahu, tetapi bagaimana merumuskan desain pekerjaan yang benar, sistem pekerjaan, sistem pengelolaan kerja dan people yang benar itu yang seperti apa. Pemahaman ini yang ternyata
belum cukup belum cukup dimiliki gitu ya di organisasi. Jadi kalau kita narik benang merah gitu ya, masih ada lagi dari HBR, saya nggak sebutin ya, nanti kepanjangan, udah 10 menit nanti. Jadi mayoritas organisasi, kalau kita menarik benang merah, sebetulnya mayoritas perusahaan, mayoritas organisasi itu sadar bahwa sistem mereka bermasalah gitu ya. Tetapi sangat sedikit yang benar-benar punya komitmen untuk memperbaiki sistem. Cara paling gampang ketika kita bicara people, kita bicara produktivitas, kita bicara apapun, cara paling gampang adalah oke, kita mengadakan program INA itu. Tetapi sangat jarang untuk kita mulai berpikir sebagai orang HR, apakah program itu berdampak atau tidak, gitu ya. Jadi bukan banyaknya program, gitu ya, bukan banyaknya outcomes, tetapi kata kuncinya adalah dampak bagi organisasi dan bisnis. Itu kata kunci yang kita pegang kalau kita mau menjadi HR yang benar, gitu ya. Baik, apa yang menjadi akar masalah? Kita tarik nih ya, gitu ya. Kenapa banyak leader yang sebetulnya bagus, gitu ya, tetapi berada di organisasi yang kurang tepat sehingga sepertinya dia tidak capable. Akar masalah yang pertama itu kita bicara terkait dengan kompleksitas struktur organisasi. Apa yang dimaksud dengan ini? Pada saat organisasi itu tumbuh, pada saat organisasi menambah produk, pada saat organisasi melakukan ekspansi, gitu ya, itu fungsinya pasti akan semakin kompleks. Prosesnya juga akan semakin kompleks. Yang terjadi, yang biasa dilakukan oleh organisasi adalah tambah layer, tambah gedein struktur organisasinya, tambah fungsi kontrol, tambah banyaknya atau meeting atau forum koordinasi. Entah itu antar fungsi INA itu, entah itu interdivisi atau interdepartemen, kemudian antar divisi, antar departemen, dan berbagai macam, gitu ya. Saya pernah menemui klien yang ternyata dari hasil analisis beban kerja itu 60% keseharian para manajer itu hanyalah meeting, 60%, gitu ya. Padahal meetingnya nggak berdampak, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nanti kita akan bahas. Kalau itu terjadi, gitu ya. Tetapi dengan organisasi semakin kompleks, dengan banyaknya layer, dengan banyaknya fungsi, gitu ya. Satu yang jarang sekali untuk dicermati pada saat melakukan pengembangan organisasi, yaitu adalah cara organisasi mengambil keputusan, gitu ya. Misal, oh iya, karena ini organisasi, misal kalau ada diskon untuk sales, gitu ya, sales tidak diberikan kewenangan untuk memberikan diskon. Apa-apa diskon harus pergi dari HO, gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau hire employee, gitu ya, maka cabang tidak diberi kewenangan, apa-apa juga harus atas persetujuan HO, itu employee benar atau tidak, gitu ya. Bahkan ini pernah saya temui juga, gitu ya. HO mengeluarkan SOP, mengeluarkan kebijakan rekrutmen, gitu ya, yang SOP atau kebijakannya itu nggak bisa dipakai di kota kecil. Jadi ceritanya HO-nya di Bekasi, dia punya kota kecil di Jawa Tengah, gitu ya. Oh, dia harus melakukan INA itu. Saya aja baca, saya orang rekrutmen juga. Saya aja baca, saya bilang ini nggak bisa dipakai ini SOP, gitu ya. Jadi tidak sinkron antara pengelolaan, gitu ya, korporasi yang small dengan ketika korporasi itu besar, gitu ya. Itu cara pengambilan keputusan, pengelolaannya itu harus berbeda, gitu ya. Harus berbeda karena kompleksitas permasalahan, kemudian keunikan dari setiap unit kerja ya yang ada di daerah-daerah itu juga harus diakomodir, termasuk keunikan demografi dari calon karyawan yang ada di area itu juga harus diperhatikan, gitu kan. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Dampaknya semua keputusan naik kalau tidak ada
kalau perusahaan dalam mendesain organisasi tidak memperhatikan terkait dengan cara pengambilan keputusan. Kemudian leader yang ada di cabang-cabang itu sering sekali menjadi eksekutor tetapi tanpa power, nggak dikasih kewenangan. Apa-apa naik ke atas, apa-apa nunggu dari HU, apa-apa nunggu dari big boss gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah mereka harus ditekan untuk nekenin, misalnya yang tadi ya, contoh dia harus meningkatkan efisiensi gitu ya. Berarti targetnya harus target terkait dengan OPEX, target terkait dengan revenue gitu ya. Udah dikunci tuh, makin dikunci. Tetapi realitasnya berbeda gitu ya. Yang terjadi adalah mereka meredam. Mereka menunda keputusan-keputusan penting. Mereka bermanuver untuk membungkus informasi secantik mungkin gitu ya. Yang saya temui bahkan di level GM yang tadi ya 60% itu, di level GM mereka itu dikit-dikit meeting dan mengajak semua orang. Di level manager, level supervisor itu diajak dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting, nggak ada impact. Meetingnya buat apa? Meetingnya itu bukan untuk mencari solusi bagi masalah yang dihadapi. Meetingnya itu dipakai untuk bagi-bagi resiko. Bagi-bagi resiko. Kesepakatan ya, sepakat ya. Karena leadernya tidak diberikan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi meeting yang dilakukan itu untuk mencari tempat aman gitu ya. Dan kalau saya melihat gitu ya fenomena seperti itu, terus mengambil data baik berapa lama dia meetingnya apa saja, kemudian analisis beban kerja gitu ya, task analisis segala macam. Sumber masalahnya itu bukan di level middle manager atau di level GM. Sumber masalahnya justru di business leader, di top leader gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya, tanpa kita sadari masalahnya itu di atas, paling atas, di owner, bukan di level manager gitu kan. Nah itu yang terjadi, itu akar masalah yang pertama, yaitu terkait dengan struktur atau desain organisasi yang semakin kompleks dan proses pengambilan keputusan ternyata tidak dicermati pada saat pengembangan organisasi. Yang kedua, kita bicara mengenai KPI. KPI dibuat seelai mungkin secara vertikal dan secara horizontal. Slide-nya itu rapi gitu ya. Mau ini prosentase bulat penuh 100%, mau itu setengah gitu ya, 50% atau segitiga sebagai kontributor, banyak ya icon-icon yang kita pakai di dalam performance management gitu ya. Nah, mau dibuat se-align mungkin gitu ya. Yang terjadi pada saat itu yang namanya sales tetap dikejar revenue, closing cepat. Yang namanya orang risk management itu dikejar-kejar untuk zero accident, zero error gitu ya. Yang namanya finance itu dikejar dengan cost. Artinya apa? Kayak pemain bola gitu ya. Tidak ada pihak atau fungsi yang kemudian dia mundur. Semuanya masih dikejar dengan KPI masing-masing gitu ya. Semua fungsi itu masih berjuang, masih ngotot untuk menggolkan KPI-nya di atas kertas. Tapi secara fakta, secara kondisi aktual yang terjadi adalah mereka saling meniadakan gitu ya, saling membunuh, perang satu sama lain gitu ya. Misal gitu ya, oh ini kita harus resikonya, orang risk management mengatakan nggak bisa ini segala sesuatu di approve gitu ya, ini harus dilakukan analisis segala macam supaya zero error. Orang finance nahan budget gitu ya, orang operation mendesak, orang sales berteriak untuk nggak bisa, gua mesti jualan sekian. Semua seolah-olah kerja keras tapi untuk fungsinya. Artinya alignment itu
hanya di level paper, tetapi bukan di level keputusan. Alignment itu hanya di level paper, bukan di level keputusan. Leader di setiap fungsi pasti akan ngotot untuk divisinya terus naik gitu ya. Ada yang mau ya kembali kepada ruh dari setiap fungsi ya. Nggak ada yang mau ngalah ceritanya gitu ya. Nggak ada yang mau ngalah. Nah, artinya apa gitu ya? Organisasi yang mengelola KPI dengan demikian, secara demikian gitu ya, tidak dari atas kemudian merancang suatu strategi organisasi di mana oke, tahun ini kita mungkin marginnya nggak usah gede-gede banget ya gitu ya, tapi kita lebih banyak fokus untuk pembenahan proses internal misalnya gitu ya. Oke, tahun ini kita apa ya? Jadi ada strategi besarnya itu seperti apa nih di organisasi. Kalau business leader tidak membuat itu, maka yang terjadi adalah setiap fungsi akan memperjuangkan fungsinya, dan yang namanya silo-silo itu akan selamanya ada. Gitu ya. Dan kita tahu ketika kita bicara silo, yang namanya inefisiensi terkait dengan resources, sumber daya, waktu, pikiran, emosi, itu juga inefisiensinya akan naik. Itulah fungsi kita bicara OD. Gitu ya. Bagaimana kita create sistem di organisasi yang tepat. Nah, kemudian dari atas, namanya silo, berantem dan sebagainya, dari atas akan mengatakan bahwa ternyata leader-leader saya itu nggak bisa ya untuk kolaborasi. Kalian nggak bisa ya di level middle manager untuk kemudian bekerja sebagai teamwork, bekerja dalam teamwork. Ternyata kalian nggak mampu ya, ternyata kalian nggak kompeten ya. Padahal masalahnya bukan di orang. Masalahnya adalah di sistem. Sekali lagi, sistem. Gitu ya. Itu yang sistemnya yang memaksa mereka untuk berantem. Gitu ya. Karena nggak ada guidance. Kecuali misalnya business leader mengatakan bahwa kita resiko mungkin kita akan banyak error ya, gitu ya. Tetapi kita harus ningkatin penjualan kita. Nggak apa-apa. Untuk prosesnya mungkin kita akan memiliki batas toleransi yang relatif rendah, gitu ya. Otomatis dong, gitu ya. Jadi yang lain gitu ya. Siapa dulu nih yang maju kayak main bola? Siapa nih yang mau menggolkan bola ke gawang lawan? Gitu ya. Nggak semuanya ngotot dong, gitu kan? Untuk menggolkan atau untuk menahan bola atau apapun sesuai fungsinya. Tapi semua saling support ke fungsi itu. Ya, itu harus ada strategi besarnya juga. Gitu ya. Jangan nyuruh-nyuruh aja yang namanya business leader. Oke ya, itu yang kedua. Akar masalah yang ketiga, kita bicara mengenai psychological risk. Resiko psikologis. Banyak sekali, apalagi di culture kita, gitu ya, banyak sekali leader yang ingin selalu disukai, ingin populer, takut mengambil keputusan yang tidak menyenangkan, meskipun keputusan itu benar. Takut mengambil keputusan walaupun keputusan itu sudah berbasis data dan dia sudah punya experience panjang dan bahwa keputusan itu harus dieksekusi. Tetapi ada faktor psikologis, yaitu adalah takut mengambil risiko, takut nggak disukai. Takut kalau keputusan yang diambil itu ternyata gagal, maka dia menjadi kambing hitam di organisasi. Culture kita masih banyak yang demikian. Di Indonesia apalagi masih banyak gitu ya. Menjadi populer lebih dikejar dibandingkan menjadi sosok leader yang benar. Itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi yang muncul adalah gitu ya, leader menunda pengambilan keputusan. Nanti dulu ya, nanti kita kaji ya. Hati-hati sekali dia mengambil keputusan. Atau bermain politik aman. Semua masalah dilempar ke atas. Biar business leader aja yang ngambil keputusan. Menjadi business leader itu nggak gampang juga loh, gitu ya. Saya pernah menemui
klien saya, bisnis leadernya itu sangat penyabar gitu ya. Kemudian kapan ibaratnya oh iya dia human, dia kasihan ya, dia nggak jalan bisnis gitu ya. Saya sampai bilang, Pak, Bapak kalau masih pakai kayak gitu ya, yang namanya pelanggaran, yang namanya mereka tidak disiplin, yang mereka kok nggak komit dengan pekerjaannya, engagement lupakan Pak. Kalau Bapak sendiri juga masih lembek gitu ya, karena situasi pada saat itu membutuhkan leadership yang cukup kuat gitu ya. Kalau kita situasinya aman-aman aja, ingat teorinya Harse Blanchard mengenai situational leadership. Kalau misalnya organisasi kita baik-baik saja, ya kita memang soft gitu ya. Tapi kalau organisasi kita dalam kondisi yang genting, maka kita memang harus memiliki leadership yang berani mengambil keputusan yang benar walaupun itu tidak populer. Nah, kemudian dilempar ke atas, kemudian konsensus. Dikit-dikit meeting untuk ayo kita putusin bersama ya, ayo tanda tangan meeting ya. Saya pernah tuh di dalam organisasi yang seperti itu, dikit-dikit meeting, dikit-dikit tanda tangan, nggak ada satupun yang berani ngambil decision, gitu ya, nggak ada satupun. Nah, kemudian yang keempat, ini yang banyak juga terjadi, yang tadi saya mengatakan, seolah-olah governance atau tata kelola di organisasi itu indah, rapatnya lengkap, banyak koordinasi, semua datang, MOM-nya luar biasa rapi. Pertanyaannya, berdampak nggak? Kalau HR di organisasi belum bisa meng-create suatu proses, meng-create suatu proses di mana leadernya berani mengambil keputusan yang berdampak, memberikan dampak bagi bisnis dan organisasi, ya susah kita. Gitu ya. Saya kalau ngomong kadang-kadang agak pahit ya, tapi itu fakta masalahnya gitu ya. Saya dulu di organisasi, saya lebih baik memilih menjadi tidak terlalu disukai selama keputusan saya itu benar, dibanding saya menjadi orang yang disukai tetapi kemudian tidak memberikan dampak buat organisasi. Apakah ini menjadi kontinum gitu ya? Sebetulnya enggak gitu ya. Kalau lingkungan organisasi, kalau bisnis leadernya itu cukup kuat dan lingkungan organisasinya sehat. Tapi kalau lingkungan organisasinya tidak sehat, environment, dinamika sosial yang ada di dalam organisasi itu tidak sehat, maka itu bisa menjadi kontinum gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, baik, mari kita lihat gitu ya, dampak yang tadi ya, secara umum dampaknya jelas bahwa pengambilan keputusan itu lamban dan pasti akan ada yang istilahnya adalah opportunity cost-nya itu tinggi gitu ya. Kemudian hidden cost-nya juga tinggi tuh gitu. Kalau kita bicara meeting di klien saya 60 sampai 80% meeting, Anda kebayang lah gitu ya. Terus kerjanya ngapain gitu ya. Itu meeting berulang segala macam, nggak ada di laporan, tapi berapa inefisiensi productivity yang terbuang akibat aktivitas yang tidak berdampak. Kemudian juga kalau orang-orang bagus berada di dalam situasi organisasi seperti itu, mereka biasanya nggak akan tahan lama gitu ya. Mereka cenderung untuk keluar karena mereka butuh environment yang bisa mendukung mereka untuk memunculkan kompetensi mereka gitu ya. Kalau environmentnya seperti itu, organisasinya demikian, maka dia akan merasa sia-sia gitu ya. Nah, itu yang banyak terjadi. Lantas solusi realnya apa? Solusi praktisnya apa? Ya, kalau kita melihat seperti itu, maka kita mulainya adalah dari bottleneck. Jangan buru-buru memanggil kalau manggil saya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kalau bahasa saya gini, jangan buru-buru teman-teman langsung, oh berarti kita harus mengubah desain organisasinya dong Bu Firly gitu ya. Tunggu ya. Jangan buru-buru dulu ya. Karena apa? Ketika kita bicara cost in this economy, semua bisnis itu sangat menekankan dengan efisiensi. Maka gitu ya, kita nggak usah buru-buru untuk mengubah struktur organisasi, itu cost loh gitu ya.
Maka kita mulai dari pertanyaan yang sederhana saja. Ada 3 pertanyaan yang patut kita cermati. 1. Keputusan apa yang paling sering lama untuk dibuat di organisasi? Keputusan apa yang harusnya cepat tapi ternyata dia paling lama dibikin di organisasi? 1. Yang kedua, proses di mana di dalam bisnis proses gitu ya, di dalam SOP yang ada di organisasi, proses mana yang selalu bikin orang frustasi? Di mana nih? Gitu ya. Kita mau ngelihat prosesnya, mana bottleneck-nya? Mana yang bikin orang frustasi? Kemudian mana pekerjaan, kalau kita ngelihat proses ya, itu otomatis ada pekerjaan yang stuck nih, gitu ya. Misal gitu ya, untuk orang marketing dia butuh approval promosi 2 minggu, bisa kelamaan tuh, gitu ya. Hiring butuh 1 bulan, gitu kan. Project itu sering sekali sudah ready segala macam preparationnya, tapi approvalnya yang lama. Nah, ini kita mesti ngelihatnya di proses dulu, bukan di desain organisasi dulu. Desain organisasi itu ikut proses. Kalau teman-teman sama seperti saya datang ke perusahaan satu ke tempat lain dan membedah proses, gitu ya, teman-teman akan tahu tuh, gitu ya, ternyata desainnya nggak benar, ternyata ini SOP-nya itu banyak sekali kotak-kotak yang di dalam desain organisasi yang sebetulnya nggak dibutuhin, gitu ya. Terus kemudian kita ngelihat ini ada redundance dan sengaja dipelihara dan sebagainya. Kalau kita masuk di dalam organisasi dan kita bedah semua proses, gambarannya seperti itu, ya. Jadi pertanyaan kita mulai dari bottleneck. Jangan buru-buru redesign organisasi, mahal itu, gitu ya. Manggil saya nggak apa-apa sih, itu mahal tapi ya, gitu ya. Tapi itu mahal. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah kita membenahi cara pengambilan keputusan, gitu ya. Coba lihat lagi SOP-nya. Dan petakan dengan RACI proses pengambilan keputusannya, gitu ya. Paling gampang itu pakai matriks RACI. Teman-teman bisa googling gitu ya, matriks RACI, RACI. Ada responsible, ada accountability, ada consult gitu ya, consultingnya, ada informnya gitu ya. Di setiap proses, begitu SOP kita masukkan di dalam matriks RACI, setiap istilahnya tupoksi, setiap job title yang terlibat yang mengerjakan di SOP itu akan sangat clear apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan di situ teman-teman akan menemui bahwa ternyata banyak sekali job title yang sebetulnya nggak butuh, gitu kan? Itu penting sekali. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah benahi cara pengambilan, yang kedua adalah benahi cara pengambilan keputusan. Kalau begitu prosesnya kita bedah, gitu ya. Terus kita melihat, oh ternyata mengambil keputusan itu dari satu meja ke meja ini, mungkin sampai 5 meja baru decision-nya diambil. Padahal dari meja pertama ke meja kedua, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, itu tidak ada value, tidak ada nilai dampak. Itu saya temui. Tidak ada nilai dampak. Itu seperti apa logika berpikirnya? Input, proses, output. Ya. Proses yang di tengah itu harusnya dia bisa mengubah, mentransformasikan, menambahkan value atas input, apakah itu data, informasi dan sebagainya, gitu ya. Menambahkan value sehingga input itu berbeda dengan output. Nah, di tempat yang saya temui, di klien yang saya temui itu ternyata tidak ada beda. Begitu diracikan ternyata nggak ada beda tuh. Maka kalau itu terjadi, yang teman-teman lakukan adalah memotong. Jangan pengambilan keputusan 5 layer, cukuplah 2 layer, gitu ya. Itu yang harus kita benahi. Lagi-lagi kita bicara sistem. Kemudian
paksa untuk trade off. Apa itu? Memaksa untuk tidak semua fungsi harus menang. Ini paling sering dihindari, gitu ya. Mau organisasi bilang kita mau grow tinggi, kita mau efisiensikan cost kita mau meminimalisir resiko, gitu ya. Semua fungsi oleh business leader didorong, nggak bisa. Itu mustahil, gitu ya. Itu nggak realistis, gitu kan? Maka yang tadi saya sampaikan, saya singgung, business leader harus clear. Ini kita mau fokus ke growth atau kita mau fokus ke margin? Kita mau cepat atau kita mau bermain aman? Clear dulu di situ. Kalau business leader yang nggak clear, nggak realistis, maka kembali lagi leadernya juga yang tadi cerita panjang tadi dalam keseharian, banyak meeting, dinilai nggak kompeten, nggak bisa kompromi, nggak bisa teamwork. Masalahnya bukan orangnya, masalahnya business leadernya nggak clear. Kita mau kemana? Tahun ini kita mau apa? Saya berkali-kali berada di dalam korporasi besar yang kami sudah dihantam dengan berbagai macam krismon. 2008 ya, kami ngalamin krismon. Kemudian setelah itu kan ada lagi tuh yang tahun berapa ya, gue lupa tuh, sempet lah gitu ya, ada krismon gitu. Yang terjadi pada saat itu adalah yang namanya revenue target langsung di adjust, gitu ya. Revenue target di adjust, dan business leader mengatakan ini saatnya kita tidak agresif. Pada saat situasi ekonomi nggak bagus, kita nggak agresif. Sales training bla 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 bla, stop. Yang harus dilakukan adalah kemudian product development, riset segala macam, stop. Yang harus dilakukan adalah kami HR dipanggil. HR ini masa inkubasi karena market nggak bagus. Ini masa inkubasi. Lu gimana caranya lu bikin tuh ya orang-orang kita bisa akselerasi kompetensi 2 kali lipat. Jadi ketika kondisi ekonomi sudah membaik, kita bisa terbang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Clear kan? Clear. Kalau business leader tahu mana yang harus didahulukan. Kalau business leader menuntut semua fungsi, wassalam. Gak realistis. Ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Kemudian bikinlah, ini gampang ya, bikinlah yang namanya matriks otorisasi. Ya, itu clear, harus clear gitu ya. Di dalam job desk kalau kita mau evaluasi jabatan itu clear tuh berapa kewenangan uang dan sebagainya tuh, gitu ya. Itu harus di-create gitu, berapa kewenangannya. Dan yang kelima adalah gitu ya. Mari kita kemudian jangan dikit-dikit lari ke training. Saya trainer juga, saya jualan training juga, gitu ya. Tetapi kalau saya jualan ke klien, saya akan selalu mengatakan ini obatnya bisa training, gitu ya. Tapi yang ini obatnya bukan training nih, ini obatnya adalah pembenahan organisasi. Jadi kalau dilakukan training pun juga nggak apa-apa. Saya dapat duit, gitu ya. Tetapi masalah Anda nggak akan pernah selesai, gitu kan. Itu saya selalu sampaikan, gitu ya. Jadi coba untuk nggak memperbanyak program-program HR, gitu ya, tetapi membenahi proses yang ada di dalam, gitu ya. Ketika business leader mengatakan in this ekonomi kita harus efisien, mari kita benahi. Jangan banyakin training dulu, stop dulu banyak-banyak program. Buat apa kita sebagai HR punya banyak program dan bangga kita sudah melakukan itu, kalau apa yang kita lakukan ternyata tidak berdampak pada bisnis dan organisasi. Kalau apa yang kita lakukan tidak mengubah orang. Ya, jadi stop dulu, kita benahi sistem, kita benahi proses, kita kuatkan kompetensi di internal, gitu ya. Kita lakukan ya pembenahan matriks otorisasinya. Training oke banget training itu. Dengan catatan, kalau kita menemui organisasi yang demikian, satu, benahi sistem dulu. Nomor satu. Yang kedua, kita perjelas role dan decision-nya.
matriks RACI di setiap SOP kita benahi, gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah memasukkan semua SOP ke dalam matriks RACI dan melakukan analisis, dengan sendirinya teman-teman akan bisa menyusun yang namanya desain organisasi yang tepat. Kalau prosesnya dibenahi, nanti desain organisasinya juga akan ngikut tuh. Akan ketahuan tuh berapa kursi yang kemudian sebetulnya redundant atau nggak penting tuh, di-create aja itu, gitu ya. Maka benahi dulu sistem, perjelas role dan decision, bikin matriks otorisasinya, dan yang ketiga barulah kita bicara mengenai melatih orang atau training, ya, melatih orang atau training. Kalau tidak, Anda misalnya, oh iya ini masalah organisasi, masalahnya di sistem, tapi Anda berikan dengan training, gitu ya, apalagi soft skill keluar segala macam, gitu kan, kasihan. Begitu karyawan kembali ke organisasi, dia nggak bisa praktekin apa yang diajarkan. Kenapa? Karena sistemnya nggak mendukung untuk itu. Lagi-lagi kita bicara sistem, gitu ya. Saya selalu kembali ke sistem. Jadi kalau leader Anda saat ini terkesan lamban, terkesan tidak perform, jangan pernah menyimpulkan masalahnya ada di orang. Jangan pernah salahkan orang. Ya, cek dulu sistem. Apakah sistem memungkinkan mereka untuk perform, gitu ya? Atau gitu ya, sistem yang ada di organisasi Anda itu justru bisa membunuh atau membonsai mereka. Orang bagus pun ketika berada di organisasi yang kurang tepat, dia tidak akan pernah perform. Begitu teman-teman. Baik, saya coba simpulkan secara cepat ya. Ini sudah 24.3. Firly itu selalu banyak ngomong kok, emang trainer ini. Jadi ngomong itu selalu di atas 30 menit. Ya. Baik, dari pengalaman banyak sekali organisasi yang leadernya nggak berani ngambil keputusan, ya. Kemudian middle manager banyak menjadi buffer politik karena dia takut mengambil keputusan, karena takut kalau tidak populer, keputusannya tidak populer dia dimusuhi, takut kalau keputusan yang gagal kemudian dia diskambing hitamkan. Nah, hasil riset saya nggak bahas, tadi nanti bisa lihat rekamannya. Akar masalahnya satu, pada saat organisasi membesar, tidak dikelola, tidak di-manage terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan di organisasi. Desain organisasinya nggak di-create untuk itu. Kemudian, yang kedua, akar masalah yang kedua adalah KPI-nya formal secara align, tetapi secara alignment itu secara formal di atas kertas narasi semua oke, gitu ya. Tetapi konfliknya banyak. Itu akar masalah yang kedua. Ya karena apa? Ya tadi gitu ya, bisnis leadernya nggak clear nih strategi di atasnya. Kemudian akar masalah yang ketiga adalah psychological risk, gitu ya. Banyak orang yang takut untuk mengambil keputusan, orangnya takut gitu ya, karena nggak didukung oleh bisnis leader. Business leader tuh harus mendukung. Kemudian governance-nya ada tapi nggak berfungsi, gitu ya. Tata kelola, dokumen, kebijakan itu lengkap. Oh, banyak banget organisasi yang demikian lengkap. Tetapi apakah yang disampaikan, dinyatakan, SOP segala macam itu bisa memberikan dampak bagi bisnis dan organisasi, itu sesuatu yang kadang-kadang tidak menjadi concern gitu. Yang penting ada, yang penting punya, yang penting banyak program gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Maka pengambilan keputusan, kemudian cost-nya gitu ya, opportunity cost kita pasti akan naik. Solusinya satu yang tadi ya, mulai dari bottleneck, jangan buru-buru redesign organisasi, bottleneck-nya dulu gitu ya. Keputusan apa yang paling sering bikin lama, proses mana yang sering bikin orang frustasi, dan di mana biasanya ada bottleneck proses. Itu yang perlu kita cek lagi, kita zoom in untuk di situ. Kemudian benahi cara pengambilan keputusan gitu ya. Cara siapa dari 5 layer bisa menjadi 2 gitu ya, dengan melalui proses nih gitu yang kita harus, dengan apa? Dengan RACI yang tadi ya. Itu penting banget, RACI itu penting banget. Kemudian yang ketiga, paksa untuk trade off gitu ya. Jangan semua menang sendiri. Harus clear siapa yang menang nih untuk tahun ini, strategi besarnya. Tadi saya sudah memberikan contoh dari pengalaman saya. Kemudian kita bicara juga stop terlalu banyak program gitu ya. HR-nya jangan banyak program dulu, tapi benahi proses.
clarity terkait dengan fungsi, tugas, tupoksi ya, kalau bahasa di plat merah itu harus clear dulu gitu ya. Kemudian training penting, yes, training penting, tetapi ingat, training itu layer ketiga. Layer pertama benahi sistem, kemudian yang kedua perjelas role dan proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga baru kita bicara mengenai training. Training penting, very important, tapi balik lagi sistem, kemudian role dan decision, dan yang ketiga adalah training. Oke, jadi kalau mendapati leader yang kurang perform hari ini, maka jangan salahkan orangnya. Mari kita melihat kepada sistem gitu ya, karena orang sebagus apapun orang, dia akan sulit untuk bergerak kecuali dia jadi business leader ya, gitu ya. Kecuali dia di top leader untuk dia melakukan perubahan sistem. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga IG Live episode yang ke-70 ini bisa memberikan insight, dan kita ketemu lagi hari Kamis, dan berubah nama ya, bukan Leadership Talk Series lagi, Leadership Gen Z Talk Series, tapi People Organization Talk Series. Gitu teman-teman. Tapi kembali tetap ke episode yang 71, nggak mulai dari episode yang pertama. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan bagi yang menyimak semoga bisa memberikan insight untuk kita bisa menjadi HR yang lebih berdampak bagi bisnis dan organisasi. Terima kasih banyak dan selamat malam. Saya izin close ya.